Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Bapak baca kita pantun, saya boleh juga pantun nggak? Boleh. Insya Allah pantun ini hafal semua kita. Karena pantun ini lagi viral. Ubur-ubur ikan lele. Jamaah adik mantap deh. Hafal semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid beserta pengurus Masjid Al-Hikmah Bandar Surabaya, Lampung Tengah. Kemudian kepada orang tua kita, Ketua BCM Bandar Surabaya, Bapak Priyanto. Kemudian para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat tanah anak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang pantas kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Setidaknya ada 3 poin penting. Sebagaimana yang saya nukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Jabil Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim tentang manfaat puasa. Tentang manfaat puasa itu dalam 3 aspek. Yang pertama dari aspek yaitu spiritual, kemudian yang kedua sosial, kemudian yang ketiga kesehatan. Yang pertama adalah dari aspek spiritual. Dari aspek spiritual ini betul-betul ya, puasa yang kita lakukan itu betul-betul sejatinya akan mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat sarana yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginginkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana hebatnya itu adalah dengan puasa pada bulan Ramadan. Maka ayatnya jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan kita insya Allah hafal semua. Hafal nggak ayatnya? Insya Allah hafal ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Masya Allah,
Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kalau sudah beriman yang Allah panggil, berarti semuanya akan mendapatkan panggilan, karena orang yang beriman itu sudah pasti Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita diakui sebagai orang-orang yang beriman. Maka iman yang tidak hanya sekedar ungkapan atau sekedar di lisan, tetapi bagaimana iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal amalu bil arkan atau amal jawari. Yakini betul iman itu dari hati kita. Ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, wujudkan dalam amal perbuatan, amal soleh. Maka iman adalah amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Maka apa? Iman menjadi tidak sempurna ketika kita tidak wujudkan dengan amal soleh. Iman enggak? Iman Pak. Sholat enggak? Enggak. Beriman enggak Bu? Iman. Puasa enggak? Enggak. Dia punya iman tapi lemah imannya. Lemah iman itu merusak selera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memanggil orang-orang beriman itu, seharusnya tergerak hati kita orang-orang beriman itu untuk as-sam'u wa ta'at, mendengar dan taat. Karena ketika Allah memanggil orang-orang beriman itu, pasti akan Allah perintahkan kepada sesuatu yang sangat agung. Apa perintah itu? Dalam ayat ini adalah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa. Dan hebatnya lagi, puasa itu tidak seluruh bulan itu berpuasa. Ada nggak puasa setahun? Nggak ada, gitu kan? Ayyamun ma'dudat, gitu kan? Cuma mana-mana hari yang ditentukan, beberapa hari yang ditentukan. Kalau nggak 29, 30, ya, nggak ada yang 31 kayak bulan kita ya, bulan Masehi. 29, 30, itu aja hari yang ditentukan. Ini udah hari berapa Ibu? Hari ke-9. Berapa hari lagi lebaran? Lebaran baru. Kata Pak Ketua kita tadi Pak saya, udah mikirin lebaran. Oh, baru berpuasa udah mikirin lebaran. Udah 9 hari kita melewati itu. Maka tentunya kita mohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjalankan kesepakatan di dalam bulan Ramadan ini. Di hari-hari yang ditetapkan itu, ya. Berarti kita tinggal sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan ini begitu spesial ke tengah-tengah kita, menghadirkan ke tengah-tengah kita, ya. Sehingga mari kita memanfaatkan bulan Ramadan di hari yang sedikit ini dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka dengan menunaikan kewajiban puasa tadi, ya, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ikuti sarana yang Allah berikan kepada kita, maka endingnya luar biasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ternyata kalau kita memenuhi aspek spiritual agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, salah satu sarana yang baiknya itu adalah dengan berpuasa. Kemudian dalam bulan puasa itu ada fasilitas-fasilitas yang Allah berikan. Fasilitas itu sangat luar biasa. Ampunan, makanya disebut bulan puasa bulan ampunan. Masya Allah, siang harinya ampunan, malam harinya ampunan, detik-detiknya ampunan. Maka lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa sayang kepada kita, maka banyak kita minta ampun sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, dan sangat suka memaafkan, maafkanlah kami, ya Allah.
Maka semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yaitu Ramadan ini, dengan puasa sebulan penuh di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lalui 9 hari. Maka betul-betul puasa kita itu puasa yang berkualitas, ya, yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mempersembahkan puasa yang berkualitas kepada Allah, dia akan mendapatkan kegembiraan yang sangat luar biasa nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika dia berbuka dengan buka puasanya, atau bergembira dia ketika berhari raya. Ya. Yang buka kemarin, ada nggak yang sedih gitu, ngelihat kolak gitu? Ada yang sedih? Senang semua ya? Senang, ya. Apalagi ada pekasannya. Ada pekasan nggak? Nggak ada ya? Adanya pindang ya? Pekasan itu betul aja ya? Ada pekasan sama tempo ya? Kok tahu pekasan Ustaz? Karena saya sering ngisi dari kumpulan kampung orang Batu Raja. Masya Allah. Jadi pasti gembira, apalagi ketika hari raya. Ketika hari raya semua akan bergembira, ya. Ada nggak ada uang, gitu, pasti gembira, ya. Iya kan? Ya. Tadi katanya ekonomi lagi ini, katanya. Tapi enggak, ini cerah-cerah mukanya, cerah-cerah mukanya, walaupun puasa, gitu, ya. Tapi makan kan nggak kurang kan? Ada nggak kurang makan? Masih 2 kali sehari. Masih kan? Berarti masih kan, kalau menurut ukuran Rasulullah itu sangat simpel sekali. Barang siapa yang aman dia di pagi hari, barang siapa yang di pagi harinya aman dia, insya Allah aman kita semua ya, aman. Ya. Kemudian yang kedua, sehat badannya, insya Allah sehat semua. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ya, kalau pengen berobat tinggal datang ke tempat Pak Jasan. Ya, kemudian semoga sehat semua jasmani maupun rohani. Kemudian ada yang dimakan hari itu. Ada nggak yang dimakan hari ini? Masih penuh kulkasnya itu. Berarti untuk seminggu yang ke depan masih ada kan? Maka sudah terkumpul kenikmatan dunia itu kepadanya. Bayangkan, cuma itu. Dan kita nggak kurang-kurang, kita sawah punya, sawit punya, ya. Apalagi? Ya. Kebun punya, singkong punya, gitu kan? Punya orang Ustaz. Kalau punya orang itu durian. Kalau ada orang bawa durian, ditanya, itu punya siapa? Punya orang. Jadi gak kurang-kurang kita. Allah berikan nikmat kepada kita. Maka kata Pak Haji Asani tadi, ya, gunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sarana nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu adalah dengan menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Maka persembahkan yang terbaik kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kegembiraan kepada kita ketika nanti bertemu dengan Allah. Pertama gembira ketika berbuka, kemudian yang kedua gembira ketika dia berjumpa dengan Allah, membawa pahala puasanya itu. Semoga kita mendapatkan kegembiraan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, dari aspek sosial, dan manfaat puasa dari aspek sosial. Ramadan mendidik kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk berbagi. Ya.
Dan itu bisa kita rasakan, ya, dampak dari puasa itu, efek dari puasa itu, ya. Ketika masuk bulan Ramadan, kita lebih mudah untuk berbagi apa enggak? Lebih mudah untuk berbagi, lebih mudah kita untuk bersedekah, ya. Beda dengan hari-hari yang lain, ya. Kalau di hari-hari yang lain kita kurang semangat untuk bersedekah, ya, dalam perkara sukses ini, tetapi ketika masuk Ramadan kita betul-betul apa? Bersemangat untuk bersedekah, gitu. Maka apa? Teruslah bersemangat untuk bersedekah, dan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah bagi kita untuk apa? Mudah berbagi, mudah berbagi. Apapun yang bisa kita bagi, bagikan. Ketika ada buka bersama di sini, ya kan? Bagikan, walaupun hanya dengan air mineral, ya, yang botolan itu. Kalau ada pindal-pindal, kalau ada mangut-mangut, semalam mangut menu kita. Wih, sahurnya lebih mantap lagi. Cumi, wah, cumi ditumis, masya Allah. Malah suruh bungkus lagi. Sayangnya yang gak enak gitu kan, karena kurang banyak. Maka saya minta tadi yang mentahnya ada nggak, Mbak? Mana Mbak tadi? Yang mentahnya jaringan bawahnya itu, yang merah gitu kan, yang merah berapa lembar gitu kan? Karena sekilonya 40 ya Mbak ini, sekilo ya, anggap aja itu 5 kilo itu, 5 kali 4, 200.000 kan? Kan enak bawahnya. Ya bagikan ke sini. Bagikan, gitu, karena membagikan orang buka puasa itu kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu. Maka perbanyak bersedekah, senyum bersedekah. Tapi kalau ada kotak infak lewat jangan disenyumin. Keluarkan, ada warna merah, keluarkan, kasih merah. Sanggupnya yang merah Ustaz, kasih yang merah. Nggak sanggup yang merah Ustaz, adanya yang biru gitu. Itu hebatnya uang kita ya, uang kita itu warna-warni. Mudah diredein ya. Gak ada yang biru, adanya yang hijau Ustaz. Iya hijau, kasih. Adanya yang ungu gitu kan, kayak terong gitu. Kasih yang ungu. Nggak ada Ustaz, adanya yang oranye Ustaz. Kasih yang oranye gitu. Adanya yang abu-abu Ustaz, udah lecek, nggak apa-apa, kasih yang abu. Gitu. Gak ada juga ada yang abu-abu, ada yang bawa bolong itu. Kasih yang bawa bolong itu. Gak apa-apa. Namanya sedekah sesuai kemampuan kita. Gitu. Ada bakwan goreng, antarkan ke sini. Ada tahu tempe goreng, antarkan ke sini. Tapi jangan lupa cabai rawitnya. Ya. Karena kemarin itu kami cari-carian cabai rawit. Kita ngawat menyelip cabai rawitnya di bawah tempe, gitu. Karena nggak komplit lagi. Nggak goreng ya. Nggak ada cabai rawitnya. Maka apa? Berbagi. Ramadan betul-betul mendidik kita, mentarbiah kita agar kita mudah berbagi. Maka dari aspek sosial manfaatnya sangat luar biasa. Dan tidak hanya dinikmati oleh kita, tetapi dinikmati oleh orang lain. Kalau puasa itu untuk orang lain apa untuk kita? Untuk kita. Sholat untuk orang lain apa untuk kita? Untuk kita. Sholat malam kita untuk siapa? Untuk kita. Tarawih kita untuk kita. Baca Al-Quran untuk kita. Tapi kalau kita berbagi, kita mendapatkannya karena kita yang memberi kemudian dinikmati oleh orang lain, dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Maka inilah yang diupayakan, dilakukan oleh Masjid Al-Hikmah PCM Bandar Surabaya, kemudian BMA Baitul Mal Amanah berkolaborasi di setiap tahun di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maka kata bapak kita tadi, jangan lihat kulitnya. Kalau kantongnya itu merah, nanti isinya kalau sampulnya itu simpan aja, kan? Ya, simpan aja. Ya. Taruh di dapur boleh. Kalau ada pisang, bawa pisang masukin situ, bawa ke sini nanti sore. Ya. Nah, tentunya doakanlah orang-orang yang telah berbagi kepada kita,
Ya, semoga Allah berkahi rezekinya. Amin. Amin. Allah mudahkan rezekinya. Allah lancarkan rezekinya. Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepada keluarganya. Dan juga semoga kita semua juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dilancarkan rezeki kita. Ya, kemudian dimudahkan usaha kita. Ya, disehatkan kita semua. Suami kita sehat, istri kita sehat. Ya. Ya, jangan sampai suami ini pengen nikah lagi. Oh, enggak. Amin. Jadi aspek sosial betul-betul bermanfaat yang sangat luar biasa. Maka apa? Berbagi. Karena sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan air. Ya, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi, satu poin lagi. Yang terakhir, yang terakhir, ya, dari aspek kesehatan. Jadi aspek kesehatan. Jadi ternyata manfaat puasa itu juga ternyata bisa menyehatkan kita, menyehatkan badan kita. Maka berpuasalah bagi yang mampu untuk berpuasa, ya. Maka insya Allah akan sehat. Karena apa? Karena selama 11 bulan ini lambung kita ini kita isi dengan macam-macam, ya. Apalagi makanan-makanan terkini, seblak, gitu kan. Seblaknya agak pedas, gitu kan. Ya, karena seblak, kalau saya perut saya nggak kuat dengan seblak, gitu kan. Ya, karena belum kenal banget dia dengan seblak. Apalagi, ya, kalau saya sebulan sekali kesini makan mie ayam bakso, gitu kan. Udah berapa bulan? Selama 11 bulan saya makan mie ayam bakso sini, gitu kan. Nggak boleh tidak, gitu. Jangan kurangin pahala saya, Ustaz, kata Mas Kamto. Ya, saya juga nggak berani kurangin pahala. Ya. Dikasih pindang sama Bu Haji, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Selama 11 bulan lambung kita diisi dengan macam-macam, ya. Ya, apalagi yang di luar sana, oh, minyak oplosan masuk, aspal masuk, ya, macam-macam yang masuk ke dalam perutnya. Gimana enggak ini kan? Untung ini ciptaan Allah. Ya. Saya udah ada bawa magicom sedikit nih. Ya. Ini saya udah nahan nafas nih biar nggak kelihatan nih. Tapi hasil aja ya Mas. Senang jalan. Udah saya tahan nafas itu. Udah pakai baju agak sempit dikit gitu. Maka apa? Ketika 1 bulan kita tahan nafsu kita makan dan minum di siang hari, maka insya Allah itu akan membersihkan endapan-endapan yang ada di perut kita itu. Jadi wajar ketika bulan puasa itu kalau ada yang yang mungkin mencret, nggak masalah. Itu pembersihan, dibersihkan betul. Maka lihat badan kita terasa enteng, ya kan? Ketika puasa itu, biasanya kalau ada yang sakit-sakit asam urat ketika berpuasa itu enteng lagi badannya, ya kan? Ya. Dirasakan nggak? Rasakan. Kok tahu Ustaz? Saya juga ngerasain, gitu kan? Enteng badan kita. Walaupun belum turun berat badannya, paling turunnya sedikit. Karena dikasih makan enak terus, pas kesini makan enak lagi, kan gitu. Nah kemudian dan juga orang yang mampu berpuasa maka berpuasalah karena itu akan sehat. Tapi kalau yang tidak mampu, jangan dipaksakan. Misal udah emahnya akut gitu kan, nggak lepas dari obat, kalau nggak makan tambah lemas dan sebagainya, itu boleh dia tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Maka orang sakit boleh tidak berpuasa, nanti ketika dia sembuh wajib diganti di hari yang lain. Tapi jangan pura-pura sakit Pak, kan? Ya, pura-pura sakit gitu kan, males puasa pura-pura sakit gitu kan, minta dibikinin kopi gitu kan, ya. Katanya mah gitu kan, bikin kopi, ada pura-pura ini kan. Maka apa? Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Maka 3 manfaat puasa yang disebutkan oleh
Saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini di dalam kitabnya Minhajul Muslim, mudah-mudahan betul-betul akan bermanfaat bagi kita. Dari aspek spiritual kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menjadi bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari aspek kedua, aspek sosial, mari kita bermudah berbagi di dalam bulan Ramadan. Seberapa pun yang kita bagikan kepada sesama kita, itu akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu. Ya, kemudian yang ketiga dari aspek kesehatan, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehat lahir dan batin, dan kalau ada yang sakit di antara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'anna wa tadarru'anna wa ta'budana wa tammim taksirana. Ya Allah ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin.